Hari ini kita merayakan Paskah. Kalau hari Jumat Agung itu jarang sekali orang kirim WhatsApp ucapan selamat ya. Karena biasanya bukan selamat merayakan Jumat Agung, tapi selamat memperingati Jumat Agung atau kematian Yesus. Ada banyak orang memisahkan antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Sebetulnya kata-kata Paskah itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Dan kematian kebangkitan adalah hal yang sangat penting sekali. Tetapi memang kita sudah biasa merayakan Natal, tetapi Paskah mungkin kurang dirayakan. Tetapi bukan karena tidak dirayakan ini menjadi tidak penting. Alangkah sia-sianya kelahiran Yesus setiap Natal kita rayakan tanpa kematian dan kebangkitan Yesus. Satu hal lagi yang akan kita peringati nanti, kenaikan Yesus ke dalam surga. Saudara, kata-kata Paskah itu dari Pesah, yang artinya melewati atau dilewati. Karena pada saat bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, maka Allah menjanjikan mereka untuk diberikan kebebasan. Tetapi Firaun sebagai kepala daripada Mesir merasa keberatan kalau bangsa Israel dibebaskan, karena mereka adalah orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Karena itu Allah telah menyiapkan 10 hukum, 10 tulah, 10 masalah yang akan dihadapi oleh bangsa Mesir kalau mereka tidak mau melepaskan bangsa Israel. Sudah 9 tulah dilepaskan, mereka masih mengeraskan hati. Karena itu akhirnya Allah memberikan tulah yang ke-10, yaitu akan ada kematian di seluruh rumah, baik manusia maupun binatang, untuk anak-anak sulung. Tetapi Allah ingin supaya di antara bangsa Israel tidak akan terjadi kematian. Karena itu Allah melalui Musa memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih seekor domba yang tidak bercacat dan bernoda. Kemudian menaruh darahnya di kedua ambang pintu, supaya pada saat malam malaikat El-Maut melewatinya, maka di antara bangsa Israel tidak ada kematian. Tetapi pada pagi harinya di seluruh rumah yang ada di tanah Mesir ada tangisan, karena semua anak sulung mati. Itulah yang dikatakan Paskah, Pesah, bahwa bangsa Israel dilewati dari kematian, dilewati dari tulah yang Allah berikan kepada manusia. Saudara, manusia dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah, karena pada saat Adam dan Hawa diciptakan Allah, mereka serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah artinya mereka seperti Allah. Kalau Allah tidak mati hidup kekal, maka menurut apa yang dimengerti bahwa Adam dan Hawa juga bisa tidak mati. Tetapi Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, engkau boleh makan seluruh buah-buahan yang ada dalam Taman Eden, tetapi jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, maka engkau akan mati. Pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Allah untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka tidak langsung mati dikubur, tapi mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah, sehingga mereka tidak lagi bisa disebut anak-anak Allah. Kematian adalah bagian daripada kehidupan. Setiap manusia satu kali pasti akan mati. Amin.
Ya enggak amin juga pasti mati. Kematian tidak bisa ditawar. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, akan dialami oleh semua makhluk yang hidup. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh di dalam dosa. Upah dosa adalah maut, mati, masuk ke dalam neraka. Setiap manusia takut kepada kematian. Karena Ibrani 9 ayat 27 katakan, mereka yang mati akan dihakimi. Penghakiman berbicara, orang benar akan masuk ke dalam surga. Orang berdosa akan masuk ke dalam neraka. Siapa di antara kita di tempat ini yang tidak pernah melakukan dosa? Boleh angkat tangan. Di tempat lain ada yang angkat tangan, ngantuk rupanya. Suruh angkat tangan, angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan, berarti kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang telah melakukan dosa. Upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa, upahnya mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun yang hadir pada pagi ini mau masuk ke dalam neraka. Semua ingin masuk ke dalam surga. Amin. Siapa yang ingin masuk ke surga? Sekarang. Semua ingin masuk ke surga. Ada hal yang ironis. Kadang-kadang ada orang yang akan pergi ke Jepang atau pergi ke Eropa. Ternyata harus butuh waktu bikin visa, bikin paspor, mungkin bisa sebulan, bisa 2 bulan. Rasa-rasanya waktu begitu lama. Kapan waktunya saya bisa berangkat ke Jepang? Kapan waktunya saya bisa berangkat ke Amerika? Tetapi banyak orang kalau ditanya, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Tapi kalau dikatakan sekarang, nanti dulu Pak. Ironis ya. Itulah manusia. Tetapi senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, satu kali pasti kita akan mati. Usia saya sekarang menginjak masih relatif muda, 79 tahun. Wah, ada yang tepuk tangan juga. Jadi tahun depan saya usianya 80. Musa mengatakan masa hidup manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi kalau nanti tahun depan saya masih hidup, berarti saya jadi orang kuat. Saya suka bilang, kalau orang yang usia di atas 70 tahun, di sini ada yang usia di atas 70 tahun ada ya? Paling depan nih. Kalau usia di atas 70 tahun, ulang tahun, jangan ditanya umurnya berapa. Harusnya ditanya umurnya tinggal berapa. Jadi kalau saya ditanya, harusnya saya bilang tinggal 1 tahun. Tapi saudara, hari-hari ini ternyata banyak orang yang dikasih usia panjang di dalam pelayanan penghiburan. Ada berapa banyak yang di atas 90 tahun. Baru-baru ini saya membaca kisah tentang Mahathir Mohamad, bekas presiden di Malaysia, yang sekarang usianya 99 tahun. Masih sehat, masih kuat. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau saya mendengar ada orang yang usia 100 tahun, usia saya masih 20 tahun. Tapi kalau Musa mengatakan tinggal 1 tahun. Usia berapapun kita mati, itu enggak penting. Kenapa? Karena yang penting pada saat kita mati, kita harus punya jaminan kita pasti akan masuk ke dalam surga. Dan saya berdoa siap saudara yang hadir pada hari ini tempat ini, semuanya pasti masuk surga. Kok nggak ada yang tepuk tangan sih? Masuk surga gampang atau susah? Siapa yang bilang gampang, angkat tangan. Siapa yang bilang susah, angkat tangan. Takut kejebak. Dibilang susah, nanti salah. Dibilang gampang, nanti salah. Susah atau gampang? Atau saja Pak? Ada di antara kita pasti mengatakan enggak gampang Pak. Iya sih. Tapi kalau menurut firman Tuhan sebetulnya enggak susah juga. Jadi kenapa
pada saat ini kita merayakan Paskah yang saya katakan mengenai kematian dan kebangkitannya. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus turun ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa kelahiran Yesus, tanpa kematiannya, dan tanpa kebangkitannya. Sehingga hari ini harusnya kita semua merayakan kemenangan atas kematian. Karena sebagaimana Yesus sudah mati dan dibangkitkan, maka kita juga yang nanti saatnya mati, kita juga akan dibangkitkan. Dan semua kita akan punya tempat di dalam surga. Minggu yang lalu di dalam pertemuan pengerja di Sentul, gembala sidang kita Pak Niko menyampaikan tentang penderitaan Yesus. Kadang-kadang ada banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus, tetapi mereka tidak bisa menyelami apa yang telah dilakukan Yesus untuk setiap kita. Nanti ada satu klip tayangan tentang penderitaan Yesus yang diberikan judul The Passion, ya. The Passion itu bukan dari kata pasca, tapi The Passion itu nama satu film tentang penderitaan Yesus. Jadi saya catat di sini apa yang dikatakan oleh gembala sidang. Tahap pertama penderitaan Yesus yaitu pada saat Dia ada di dalam taman Getsemani, kemudian Dia berdoa. Lalu Dia berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Yesus berdoa 3 kali, tapi Allah tidak menjawab, seolah-olah menyatakan apa yang akan dialami Yesus harus dilakukannya. Karena pada saat itu Dia diperhadapkan seolah-olah dengan satu gelas minuman yang isinya bukan air mineral, tapi berisi dosa-dosa manusia yang begitu najis, lebih najis daripada luka yang bernanah. Yang kedua dikatakan pada saat Tuhan Yesus ditangkap dengan pengkhianatan dari salah seorang murid yang bernama Yudas dengan harga 30 keping perak, dengan ciuman maut sehingga Yesus ditangkap. Yang ketiga dikatakan kemudian Yesus dibelenggu, diadili. Sebetulnya tidak ada dasar untuk Dia menerima hukuman. Keempat, Dia mulai dicambuk. Dia mengalami penderitaan, katanya cambuknya itu ujungnya itu dari tulang binatang dan juga dari besi yang tajam, sehingga kalau cambuk itu mengenai punggungnya akan membawa kulit dan dagingnya. Tahap kelima penderitaan Yesus pada saat Dia sebelum disalib, Dia diberikan mahkota yang disebut mahkota raja orang Yahudi. Tapi mahkotanya bukan dari emas atau perak, tapi dari duri yang tajam yang ditusukkan ke kepalanya. Bukan hanya ditaruh pelan-pelan, tapi ditaruh dengan keras sehingga mengeluarkan darah. Kalau saudara yang pernah pergi ke Israel, coba saudara lihat yang disebut mahkota dibuat dari duri. Di sana ada tanaman-tanaman durinya begitu tajam. Tahap yang keenam yaitu pada saat Dia memikul salib, Dia merasakan penderitaan jasmani dan rohani. Mungkin kalau manusia berkata, apakah salah saya? Apakah dosa saya? Sehingga saya harus menderita aniaya, sampai saya harus disiksa, sampai saya harus dipaku kedua tangan dan kedua kaki. Lalu tahap yang ke-8 yaitu pada saat Yesus ada
di kayu salib, dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Yang kesembilan, pada saat Yesus akan meninggal, dia berteriak, Eloi, Eloi, atau Eli, Eli, lama sabachthani, yang mengatakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus berteriak seperti itu? Karena dia mewakili setiap kita. Upah dosa adalah maut, mati, masuk ke dalam neraka. Setiap orang yang berdosa pasti akan masuk ke dalam neraka. Tetapi karena Yesus mau berkorban untuk menggantikan dosa-dosa kita, sehingga dia merasakan ditinggalkan sama Allah, karena dia menggantikan manusia biasa. Dan tahap yang ke-10, yaitu akhirnya dia harus mati. Sudah selesai. Saudara, kalau saya menyampaikan apa yang disampaikan Gembala Sidang Paniko, saya mencoba untuk saudara bisa juga menyelami, memahami, turut juga merasakan penderitaan Yesus. Tapi kadang-kadang kata-kata tidak cukup. Karena itu dibuatlah satu klip film yang namanya The Passion, yang menceritakan tentang penderitaan Yesus. Tentu saja film ini tidak dibuat betul-betul pada saat Yesus mengalami penderitaan. Tapi film ini dibuat untuk semua yang melihat bisa menyelami, bisa merasakan tentang penderitaan Yesus akibat dosa manusia. Pemeran utama dari tokoh Yesus yaitu Mel Gibson, dia mengatakan, kalau saya memerankan Yesus, saya merasakan penderitaan yang luar biasa, sehingga rasanya saya nggak tahan. Apalagi kalau saya betul-betul mengalami. Kita akan lihat tayangan The Passion ini. They first took off his clothes. Then they took long leather thongs with steel pellets or lead pellets on the end and beat him across the back until he could hardly stand up. Then they put a crown of thorns on his brow and his face was bleeding. And they laughed at him and they spit on him and they mocked him. And with one snap of his finger, 72,000 angels had already drawn their swords ready to come to his rescue and wipe this planet out of existence in the universe. And Jesus said, no, to this end was I born. He wasn't just another revolutionary. He wasn't just another hippie. He was not just another great man. He was God in the flesh. And oh, the ethics that he taught. Never a man spake like that man. When you get hit on one side, he says, turn the other cheek. He never said what to do after that. But he did say, forgive 70 times 7, count that up. Jesus taught that we're to forgive. He taught a revolution in the way we're to live. He taught us that it wasn't just our outward actions that God judges, but it's the inward thoughts and intents. And he dragged and lifted and hauled that cross. He didn't squirm, he didn't yell, he didn't scream. He just took it and said, Lord, forgive them. They don't know what they're doing. When he died on that cross, they nailed him, they put the nails in his hands. And you know what he said? Forgive them, they know not what they do. Forgive them. Could you forgive somebody that's putting nails in your hands and you know you didn't deserve it? Then look at the death he died. Did ever a man die like Jesus? The lightning flashed and the thunder roared and the earth began to shake. And even the soldiers confessed that this must be the Son of God. Anyone that can see Jesus on that cross and not be touched has a heart of stone.
And then, on the cross, he said, "My God, why hast thou forsaken me?" And then he dropped his head and said, "It's finished." What did he mean? He meant your plan of salvation was finished. God can now forgive you of all your sins because Jesus had finished God's plan for your salvation. Because you see, God knows every one of you by name. He has the hairs of your head numbered. Kita akan baca 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kita baca ayat 18 sama-sama, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada berapa banyak di antara saudara yang bersama-sama dengan saya bertahun-tahun melakukan baptisan di tempat ini atau di halaman dari gereja ini? Satu saat gembala sidang almarhum mencoba menghitung berapa banyak jiwa jemaat yang sudah dibaptis. Ternyata saya baptis mulai dari tahun 2000 sampai selesai mau COVID 2020 tahun, saya sudah membaptis sekitar 15.000 orang. 15.000 itu bukan jiwa yang sedikit, tapi tanpa terasa. Setiap saya akan membaptis, saya selalu mengatakan kepada para jemaat yang akan dibaptis bahwa orang akan dibaptis di gereja itu nggak usah bayar, gratis. Jadi saya suka tanya, siapa di antara saudara yang hari ini akan dibaptis, yang bayar saya akan ganti 100 kali lipat. Saya mengatakan itu karena saya tahu nggak ada seorang pun yang bayar, kecuali di GBI Lembang. Enggak juga lah, semua gereja lakukan gratis. Tapi saya mengatakan ada banyak orang yang merasakan terima barang gratisan itu kurang punya nilai. Kira-kira kita dapat gratisan waktu apa? Mungkin waktu pernikahan, waktu mungkin juga ada acara-acara seperti Natal ya. Mungkin juga ada yang berharga, tapi lebih banyak yang kurang berharga. Kadang-kadang kita rebutan dengan barang-barang karena gratisan. Tapi pada saat kita sudah di rumah, barang-barang ini mungkin kita taruh di mana saja karena kurang nilai. Pada saat orang akan dibaptis, mereka merasakan nggak usah bayar, gratis. Jadi mereka kurang menghargai, kurang punya nilai atas baptisan itu. Saya mengatakan setiap orang yang dibaptis mereka seharusnya bayar. Orang yang dibaptis mereka ditebus dosanya dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dengan 10 tahapan penderitaan. Kalau kita menyaksikan film ini, kayaknya ada di antara kita yang nggak tahan, pengen nangis. Kenapa Yesus harus mengalami seperti itu? Karena Dia begitu mengasihi setiap kita. Saudara, banyak orang sekarang kalau meninggal pengen dimakamkan di San Diego. Tapi jangan kaget, harganya nggak murah. Mungkin puluhan juta atau bisa ratusan juta. Atau juga bisa miliaran, saudara. Saya pernah diajak pengusaha yang papahnya meninggal cari lahan di sana. Wah, pengennya lahan yang bagus, pengennya lahan yang besar, harganya mahal. Saudara, ini zaman udah berubah.
Kalau dulu saya belum mati, kemudian anak belikan tanah kuburan, banyak orang tua yang bilang, kamu pengen papa cepat mati ya, sehingga kamu beli tanah sedangkan papa masih hidup. Bukan Pak, karena mumpung punya uang bisa beli tanah kuburan yang bagus. Sekarang zaman udah berubah. Orang tua yang minta sama anaknya, mumpung kamu banyak uang, kamu beli tanah di San Diego, ya mungkin harganya juga ratusan juta. Sekarang udah berubah. Ada banyak orang-orang sekarang yang bisa lakukan itu, ya. Orang tuanya belum meninggal, papa mama belum meninggal, mereka udah sediakan tanah. Orang tuanya merasakan ada kepuasan gitu ya, karena pada saat nanti mati sudah disediakan tempat yang bagus di San Diego. Tapi nggak ada seorang anak yang begitu kaya sehingga dia bisa beli tempat di dalam kerajaan surga. Karena tanpa Yesus setiap kita nggak bisa diselamatkan. 1 Yohanes atau di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 11 dan 12. Yohanes. Ya. Kita baca sama-sama. Ia datang. 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. 2000 tahun yang lalu Yesus datang kepada umat kepunyaan Allah, umat pilihan Allah, bangsa Israel. Tapi bangsa Israel mereka berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus, bunuh dia, bebaskan Barabas. Kok Yesus dibandingkan dengan Barabas? Siapa Barabas? Pembunuh, pencuri, penjahat. Dia layak untuk disalib. Tapi Yesus yang banyak menolong orang-orang yang susah, justru orang Israel menolak. Tapi saya pikir untung orang Israel menolak kepada Yesus, sehingga saya yang bukan Israel, saya yang bukan Yahudi, karena saya percaya menerima Yesus, maka saya disebut anak-anak Allah. Boleh berikan tepuk tangan gitu. Saya ingin mencoba untuk mengajak saudara menyelami nilai daripada keselamatan ini. Memang kita nggak usah bayar, karena 2000 tahun yang lalu Yesus yang sudah membayarnya. Dia sudah mati di atas kayu salib. Seharusnya kita yang mati, karena salib adalah kutuk. Setiap kita ingin diselamatkan. Setiap kita ingin pada saat nanti meninggal untuk masuk ke dalam surga. Setiap kita percaya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Tetapi ada satu syarat yang Tuhan minta kepada setiap mereka, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Baca sama-sama. Karena itu 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisan itu bukan dogma gereja, saudara. Baptisan itu bukan karena GBI Lembang punya satu kebiasaan, tapi baptisan adalah sebagai tanda materai. Yesus sendiri mau dibaptis pada saat dia minta sama Yohanes, baptislah aku. Yohanes katakan, aku gak layak baptis engkau. Engkau adalah anak Allah. Aku membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Tapi Yesus katakan, lakukanlah apa yang menjadikan kehendak Allah. Saya gak tanya saudara siapa yang belum dibaptis.
Tapi kalau saudara ingin diselamatkan, nama saudara ingin tertulis dalam buku kehidupan, maka sebagai materai yang sah, saudara harus dibaptis. Materai adalah satu tanda yang menurut hukum sah. Kalau kita mengadakan perjanjian jual beli rumah, jual beli kendaraan, bahkan di dalam pernikahan selalu ada materai. Jadi kalau saudara mengatakan saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya, tapi tanpa mau untuk dibaptis, maka saudara belum terima materai. Kita baca di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20 juga. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20. Iya, sebab aku 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini perlu diberikan tepuk tangan yang meriah. Ini janji Tuhan, saudara ya. Jadi kalau kita boleh memperingati kematian, merayakan dan Paskah kebangkitan, maka itu adalah janji untuk bagi setiap kita mengalami hal yang sama. Satu saat kita juga pasti akan mati, entah 70 tahun, entah 80 tahun, ataupun 120 tahun kita pasti akan mati. Tetapi ada jaminan kalau sebagaimana Yesus sendiri sudah mati dan kemudian dibangkitkan, maka kita juga pada saatnya akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Yesus ada di dalam surga. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita akan baca kembali di dalam firman Tuhan. Ya, di dalam Matius 28 juga ya. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 28 ya. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat kedua. Ayat ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara yang pernah pergi ke Israel pasti berkunjung ke Bukit Tengkorak. Kalau nggak salah saya dengan Pak Jajang pernah sama-sama ya, Pak Jajang ya. Ke Israel kita sampai di Bukit Tengkorak. Jadi Israel itu ada 2 kuburan. Kuburan yang di Bukit Tengkorak dan satu lagi di Gereja Makam Kudus ya. Yang di Gereja Makam Kudus dinyatakan bahwa itu adalah kuburan Yesus. Ada banyak orang-orang yang percaya, mereka datang bersujud di depan makam itu. Banyak sekali, saudara, gerejanya juga besar sekali. Tetapi kalau di Bukit Tengkorak ada kuburan Yesus yang berupa gua. Setiap saya membawa peserta tur ke Israel, ya sekitar 50 orang, 40 orang, 60 orang. Mereka berlomba-lomba baris, saudara. Kadang-kadang penuh sesak yang datang ke Bukit Tengkorak ya. Karena dari bangsa-bangsa lain juga datang. Dan
Pintunya kecil ya, lebih kecil dari pintu ini ya, betul ya Pak Jajang ya. Lalu banyak orang yang antri, termasuk juga peserta kita, saudara. Nggak tahu Pak Jajang ikut antri nggak deh? Saya mau tanya Pak Jajang, waktu antri kemudian masuk, Pak Jajang lihat ada apa di sana? Cuma geleng kepala Pak Jajang. Jadi saya setiap bawa peserta ke Israel, ke Bukit Tengkorak, lihat orang ngantri, ada puluhan bahkan sampai ratusan, suka hayang seri gitu. Pengen ketawa gitu. Mereka berlomba-lomba mau masuk, mau lihat apa yang dilihat. Kan Yesusnya udah bangkit. Saya malahan nggak tahu, lupa saya. Apakah saya pernah masuk atau enggak ya? Kayaknya nggak pernah masuk gitu. Karena saya takut kalau masuk lihat ada mayat, kan takut ya. Tapi gak ada, saudara. Karena Yesus sudah bangkit. Berikan tepuk tangan begitu. Alangkah sia-sianya kita boleh menerima kelahiran Yesus melalui Natal. Alangkah sia-sianya kita memperingati kematian Yesus melalui Jumat Agung kalau Yesus enggak bangkit. Bahkan nanti kita akan bersama-sama memperingati kenaikan Yesus ke dalam surga. Ada pertanyaan dari murid-murid, kenapa engkau meninggalkan kami? Lalu kita akan baca di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Yesus harus ada di dalam surga supaya terjadi pemulihan segala sesuatu. Allah menciptakan Adam dan Hawa, kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh di dalam dosa, sehingga mereka tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah, sehingga apa yang dibuat Allah menjadi rusak, dan itu perlu dipulihkan. Sehingga pada saat Yesus lahir, mati, dibangkitkan, kemudian nanti naik ke dalam surga, untuk setiap kita yang percaya, kita sedang mengalami pemulihan di dalam segala sesuatu. Pemulihan yang paling penting bukan masalah pemulihan di dalam kesehatan, bukan masalah pemulihan di dalam penyakit secara jasmani rohani, bukan pemulihan di dalam ekonomi kita, tetapi pemulihan kita kembali akan disebut anak-anak Allah. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Waktu saya masih remaja, ada satu pujian yang selalu mengingatkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami hari ini boleh merayakan Paskah Tuhan. Dan tentu saja Paskah tidak dipisahkan dengan kematian. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau firman Tuhan boleh berikan pengertian-pengertian yang akan membuat kami semakin mengerti akan arti daripada keselamatan ini. Kalau kami tahu Tuhan, maka nilai keselamatan ini begitu tinggi. Bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah anak domba yang tidak bisa dinilai. Tidak ada seorang pun yang bisa membeli tempat di dalam kerajaan surga. Sekaya apapun dia, hanya Engkau Tuhan yang telah mengorbankan dirimu. Kami bersyukur Tuhan, sehingga kami boleh punya nilai di dalam keselamatan ini. Kami akan menjaga Tuhan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap kami Tuhan akan mencoba untuk lagi mengasihi Tuhan, melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh menjadi jemaat, biarlah menjadi jemaat yang baik. Kalau kami boleh menjadi diakan, biarlah menjadi diakan yang baik. Kalau kami boleh menjadi singer, biarlah kami boleh menjadi singer yang baik. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami,
kami akan lakukan secara maksimal supaya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, karena memang Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang selalu Kau berikan kepada kami. Berkati umat-Mu pada hari ini yang mereka hadir Tuhan. Tolong apapun yang menjadikan masalah persoalan mereka, kami tahu Tuhan Kau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup memberkati. Engkau urapi setiap kami dengan urapan yang baru. Urapan adalah pemberdayaan, urapan adalah kuasa. Saat ini terima urapan yang baru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Melalui urapan yang baru